Halo sahabat cerita komik. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Pemuda yang Tak Punya Kultivasi, Pemilik Aura Naga. Pada awal cerita terlihat bahwa Zoyuan dan Shulin sudah berada di arena pertarungan tempat latihan akademi. Di atas arena, Shulin tersenyum dan ternyata dia menyuruh orang untuk menyebarkan berita pertarungan Shulin dengan Zoyuan agar Shulin dapat lebih mempermalukan Zoyuan. Orang-orang yang melihat di arena tersebut khawatir karena Zoyuan masih belum mencapai prinsip pertama, sedangkan Shulin sudah melewati prinsip kedua. Dijelaskan bahwa setiap kali orang berhasil melewati prinsip, mereka akan berubah fisik mereka melebihi mereka yang belum melewati prinsip berkali-kali lipat. Dia yang melewati prinsip pertama dapat dengan mudah mengalahkan 10 orang yang tidak memiliki prinsip. Terlebih lagi Shulin yang telah berhasil melewati prinsip kedua. Jadi hasil akhir pertarungan ini sudah cukup jelas, kata orang-orang yang menonton di arena. Di samping arena, Yowie pun tidak henti-hentinya untuk mengkhawatirkan Zoyuan. Zoyuan pun berkata pada Yowie, "Ini sudah jadi seperti ini, aku tidak bisa mundur lagi sekarang. Jika tidak, aku akan menjadi pangeran yang lari dari pertempuran." Yowie pun berjanji bahwa di masa depan dia tidak akan ceroboh lagi. Shulin berkata pada Zoyuan, "Sungguh berani untuk kau datang ke sini." Zoyuan pun membalas bahwa Shulin sangat percaya diri sekali. Shulin pun tak mengira bahwa Zoyuan marah dikarenakan seseorang wanita. Itu sungguh tidak masuk akal. Zoyuan pun sangat marah dan menyuruh agar Shulin untuk maju. Shulin pun sambil tertawa sinis berkata bahwa Zoyuan sombong sekali. Ataukah Zoyuan ketakutan setengah mati? Jika Zoyuan sebegitu ingin dipermalukan, maka aku tidak akan menahan diri. Shulin pun melompat sambil berteriak, "Akan kuhabisi kau dengan satu pukulan." Para penonton pun berteriak menyuruh Zoyuan untuk menghindar. Kalau tidak, itu akan mematahkan tangannya. Namun Zoyuan pun tidak menghindar dan menangkis pukulan Shulin dengan kedua tangannya. Dan yang mengejutkan, Shulin berteriak kesakitan sehabis memukul Zoyuan. Yowie pun kaget bahwa yang berteriak kesakitan itu Shulin, bukan Zoyuan. Semua penonton pun kaget ternyata Zoyuan menggunakan cetakan kulit besi di tangannya. Shulin pun juga ikut terkejut bahwa Zobisan menggunakan cetakan Yuan. Zoyuan pun tersenyum dan berkata, "Kau pikir tidak dapat melewati prinsip membuatku jadi orang yang lemah?" Shulin masih dengan sombongnya berkata bahwa itu hanya trik murahan. "Akan kutunjukkan padamu kekuatan sejati orang yang sudah melewati prinsip." Shulin pun mengaktifkan kedua prinsipnya dan tubuhnya pun memancarkan energi yang sangat kuat. Shulin dengan sombongnya berkata, "Sekarang kau tidak sebanding denganku. Aku sarankan kau untuk menyerah sekarang." Zoyuan pun berkata, "Kau yang pertama menyerang, jadi sekarang giliranku." Dan Zoyuan pun melesat dengan cepat menyerang Shulin. Shulin pun kaget karena melihat gerakan Zoyuan yang sangat cepat. Hingga tiba-tiba berada di hadapannya. Ternyata Zoyuan menggunakan cetakan langkah cepat di kakinya. Yowie pun kaget Zoyuan menggunakan 3 cetakan dalam waktu yang sangat singkat. Zoyuan pun melesat dan berhasil memukul Shulin di perutnya dengan sangat telak. Shulin pun terhempas keluar arena pertarungan sampai tak sadarkan diri. Zoyuan pun mengambil token Shulin yang direbut dari Yowie sambil mengatakan, "Kau bahkan tidak bisa mengalahkan seorang yang belum mencapai prinsip. Aku rasa sebaiknya kau berhenti bertindak sombong." Dan akhirnya semua teman Zoyuan yang menyaksikan pertarungan bersorak gembira menyambut kemenangan Zoyuan. Zoyuan pun menghampiri Yowie dan memberikan tokennya kembali ke Yowie. Yowie pun menanyakan apakah tangan Zoyuan tidak apa-apa. Zoyuan pun menjawab bahwa tangannya tidak apa-apa, hanya saja terlalu banyak menggunakan kekuatan. Zoyuan pun sadar bahwa dia masih belum melewati prinsip, jadi fisiknya tetaplah lemah dan dia harap aula leluhur dapat menyelesaikan masalahnya.
karena saat ini tidak ada yang dapat dipelajari selain cetakan Yuan. Zhou Wei pun menawarkan diri untuk mengobati luka Zhou Yuan, tapi Zhou Yuan menolaknya. Dan akhirnya Zhou Wei pun ngambek dan bilang akan pergi ke perpustakaan untuk membaca beberapa buku. Zhou Yuan pun berkata pada Zhou Wei bahwa sebulan lagi ujian besar akan dimulai. Semua orang bekerja keras. Jika Zhou Wei membutuhkan sumber daya, aku dapat. Sebelum kata-kata Zhou Yuan selesai, Zhou Wei memotong dan berkata bahwa Zhou Yuan sudah banyak membantu Zhou Wei. Terima kasih sudah mengatakan demikian. Bukankah kita itu adalah teman? Sambung Zhou Wei sambil tersenyum. Zhou Yuan pun sambil tersenyum bilang oke, dan Zhou Wei pun lalu pergi. Kemudian di atas bangunan di arena pertarungan, Zhou Yuan melihat ada orang yang ternyata melihat pertarungan Zhou Yuan. Dalam hati Zhou Yuan berkata, bukankah orang itu Qiu Wei? Qiu Wei adalah dalangnya selama beberapa tahun terakhir ini, membuat cukup kekacauan di sini. Dia pasti melakukan sesuatu dengan Julian. Perlu diketahui bahwa anak laki-laki yang melihat Zhou Yuan bertarung bernama Qiu Wei. Qiu Wei adalah anak dari Raja Qi. Raja keluarga Qi dibawa ke Kekaisaran Zhou. Qiu Wei berkata bahwa dirinya tak pernah membayangkan bahwa Pangeran Zhou Yuan mempelajari cetakan Yuan. Lalu juga ada perempuan di belakang Qiu Wei yang bernama Ang Shi berkata bahwa cetakan Yuan hanyalah trik konyol dan tidak ada yang perlu ditakuti. Qiu Wei pun membalas, tapi Zhou Wei dipastikan memiliki bakat. Jika ada kesempatan, kita harus membujuknya bergabung dengan kita. Ang Shi pun membalas, gadis bodoh yang berhasil membuka prinsip ketiganya. Jika kita tidak bisa meyakinkannya, kita tinggal menghabisinya saja. Dalam hatinya dia berkata, pangeran tak berguna, menjadi sombong karena mempelajari beberapa cetakan Yuan dan ingin menikahi aku. Qiu Wei sambil tertawa licik berkata, sepertinya Zhou Yuan sudah tidak percaya pada dirinya sendiri. Mengandalkan seseorang yang jenius, Zhou Yuan, maka keluarga Zhou berubah menjadi kegagalan. Kalau begitu, keluarga Zhou Yuan juga akan ikut hancur. Di istana kerajaan Zhou, sang kaisar pun mengajak Zhou Yuan untuk memulai berangkat ke altar rahasia keluarga Zhou. Tanah keluarga Zhou ditemukan berada di makam keluarga Zhou, terletak di pegunungan seperti ular yang merayap. Makam ini dikelilingi oleh gunung batu giok, hampir seperti naga memegang mutiara. Sungguh pemandangan yang sangat mengagumkan. Makam ini membawa keberuntungan besar. Awal mula keluarga Zhou berkat makam ini. Ada 9.999 tangga untuk mencapai puncak gunung batu giok, menjulang lurus ke arah langit. Ayah dan anak ini turun dari kuda mereka, melanjutkan pendakian dengan berjalan. Mereka mencapai makam yang berada di puncak di saat dupa yang dinyalakan masih terbakar. Zhou Yuan pun mengikuti Zhou King membakar dupa di depan altar keluarga Zhou. Setelah itu, Zhou King membuka pintu batu yang tersembunyi. Zhou Yuan pun sangat kaget melihat ada altar pengorbanan di pegunungan seperti ini dan ada cetakan Yuan di permukaan tanahnya. Bahkan gerakan kecil saja membutuhkan banyak energi spiritual. Dia bertanya, tempat apa ini? Raja Zhou King pun menjelaskan bahwa ini adalah tempat rahasia keluarga kita. Dikatakan bahwa di ruangan rahasia ini memiliki keuntungan yang sangat besar yang menuntun keluarga kita pada kekayaan dan kejayaan. Dan untuk membuka keberuntungan ini adalah garis keturunan Zhou. Para leluhur kita mencoba untuk membukanya, namun semuanya gagal. Jadi aku memutuskan untuk membawamu ke sini dan mencobanya. Jika kau berhasil, itu akan menyelesaikan masalah kehilangan prinsipmu. Pergilah, kata sang raja. Zhou Yuan pun pergi ke tengah altar dan meneteskan darahnya ke tengah altar. Altar ritual pun memunculkan cahaya yang sangat terang. Pada saat itu juga Zhou Yuan merasa pusing. Zhou Yuan hampir pingsan. Dia bertekad dan berkata dalam hatinya bahwa ini adalah kesempatan terakhirku. Sambil menyebut nama ayah dan ibunya, Zhou Yuan pun mengingat bahwa ibunya kehilangan sebagian besar masa hidupnya karena dia. Ayahnya kehilangan lengan karena melindunginya. Keberuntungannya pun dicuri dan naga sucinya dihancurkan. Dia merasa bahwa di luar dia terlihat baik-baik saja, namun sebenarnya dia dapat mati kapanpun.
Pada akhirnya dia membulatkan tekadnya untuk merubah itu semua, untuk mengembalikan negerinya dan kerajaan Wu. Dan keberuntungannya ini, Zhou Yuan akan mengklaimnya, dan kemudian ada cahaya terang dan Zhou Yuan pun menghilang. Di dalam terangnya cahaya, Zhou Yuan pun terlempar oleh energi yang sangat besar. Zhou Yuan pun merasa kalau kepalanya pusing dan bingung apa yang terjadi. Setelah dia membuka matanya, dia bingung karena telah berada di tengah-tengah hutan yang tidak ia kenali. Hutan itu terlihat seperti hutan gunung. Zhou Yuan bingung karena sebelumnya ia berada di altar pengorbanan. Tiba-tiba dia berada di tengah hutan. Zhou Yuan pun melihat ke sana kemari dan dia melihat bahwa di balik sebuah pohon ada seorang, itu ternyata merupakan seseorang wanita. Dia melihat mata wanita itu dan merasa kenapa matanya membuatnya sangat gugup. Zhou Yuan pun sangat berhati-hati, kemudian bertanya kepada wanita itu, tempat apakah ini? Kemudian Zhou Yuan memperkenalkan dirinya dan juga meminta maaf, tidak bermaksud untuk mengganggu. Wanita itu pun terus memandangi Zhou Yuan dan kemudian berkata, "Kakak Hei, benar, ada seorang yang datang hari ini." Zhou Yuan pun kebingungan dengan yang perempuan itu katakan. Perempuan itu pun mengajak hewan peliharanya untuk pergi. Zhou Yuan pun keheranan sambil berkata, "Hah, ada monster yang mengikuti gadis itu? Apakah itu anjing peliharaan?" Monster itu pun mengamuk kepada Zhou Yuan. Zhou Yuan pun berkata bahwa monster itu sangat kecil dan mengemaskan. Namun monster itu semakin tambah marah. Dia kemudian menghancurkan batu besar yang dia tempati, sehingga membuat Zhou Yuan pun sangat terkejut dengan kekuatan monster kecil milik perempuan tersebut. Perempuan misterius itu pun berkata pada Zhou Yuan, "Jika dia menginginkan keberuntungan, maka ikuti aku." Zhou Yuan pun mengikuti wanita itu pergi ke dalam hutan. Dan kemudian sampailah dia di pusat hutan. Di pusat hutan tersebut ada sebuah rumah dan di depan rumah tersebut ada seorang pria tua yang berpakaian hitam, seakan dia sedang menunggu kedatangan Zhou Yuan. Pria tua itu pun berkata, "Jadi seseorang akhirnya datang. Anak ini juga memiliki aura naga. Sayangnya keberuntunganmu dicuri. Nagamu dibunuh dan kau diracuni oleh racun naga. Menyedihkan sekali." Zhou Yuan pun kaget karena pria itu dapat melihat apa yang terjadi padanya. Zhou Yuan pun memberikan salam kepada pria tua tersebut dan di dalam hatinya pun berkata bahwa jika dia dapat memahami permasalahannya hanya dengan melihat, pasti dia sangat kuat. Mungkin aku dapat mengembalikan kembali prinsipku yang hilang, batin Zhou Yuan. Pria tua itu pun berkata, "Jika bukan keluarga Zhou," sambil terus menatap Zhou Yuan, "Aku tahu mengapa kau kesini." "Benar sekali, aku dapat mengembalikan prinsipmu. Namun mengapa aku harus membantumu?" kata pria tua tersebut. Zhou Yuan pun dengan gugup berkata, "Jika dia bisa datang ke sini, bukankah itu berarti Anda memiliki hubungan dengan leluhurku dari keluarga Zhou? Dan Anda pastilah sudah menunggu kedatangan saya," sambut Zhou Yuan. Dengan aura intimidasi, pria tua itu mengatakan bahwa Zhou Yuan terlalu banyak bicara. Dan kenapa pula dia menunggu Zhou Yuan? Zhou Yuan pun dengan hati-hati menjawab, "Itu juga tidak aku ketahui, mungkin senior tahu, tapi pasti ada alasannya. Kenapa aku bisa sampai ke sini? Kode rahasia keluarga Zhou tidak pernah diucapkan di depan umum." Pria itu pun menghela nafas sambil berkata, "Aku sudah semakin tua, aku bahkan tidak bisa mendiamkan bayi." Perempuan misterius pun ikut menimpali perkataan kakek tua itu, berkata bahwa Zhou Yuan hanya berpura-pura, sebenarnya dia sangat ketakutan. Kemudian kakek tua itu pun dengan serius berkata kepada Zhou Yuan bahwa dia bisa memperbaiki kehilangan prinsip milik Zhou Yuan. Tapi kakek tua itu memberi satu syarat, yaitu Zhou Yuan harus membawa dan melindungi Yao Yao. Yao Yao adalah nama perempuan misterius tadi.
Dalam benak Yao Yao berkata, apakah kakek akan meninggalkanku? Dan Yao Yao pun berkata, kakak Hei, aku... Belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, kakek Hei pun memotongnya dan menyuruh Yao Yao untuk sementara pergi untuk sementara waktu. Yao Yao pun protes dan berkata bahwa Zhou Yuan sangat lemah. Zhou Yuan pun menyanggupi permintaan kakek Hei dengan berkata bahwa dia saat ini mungkin lemah, tapi dia berjanji jika ada orang yang menyakiti Yao Yao, maka dia harus melewatinya dulu. Kakek Hei pun terkesan dengan Zhou Yuan, dan kakek Hei mengatakan akan menyelesaikan masalah prinsip Zhou Yuan. Dan pada saat itu juga, kemudian tanah yang dipijaki Zhou Yuan pun menghilang, dan Zhou Yuan terjatuh ke dalam lubang yang begitu dalam. Lalu ada sebuah zat hitam yang menyelimuti seluruh tubuh Zhou Yuan. Di saat zat hitam tersebut mulai menutupi matanya, kesadarannya pun juga ikut memudar. Dalam hatinya, Zhou Yuan berkata, apa aku akan benar-benar mati di sini? Ayah, ibu. Setelah itu kemudian Zhou Yuan menemukan semangat bahwa dia tidak boleh mati di situ. Dia harus menyembuhkan ibunya, membalaskan dendam ayahnya, dan mengembalikan naga yang telah dicuri darinya. Bagaimana dia bisa mati untuk sekarang, ucap Zhou Yuan. Pada saat itu, bagian terdalam dari tubuh Zhou Yuan pun keluar cahaya. 8 cahaya terang menyelimuti tubuh Zhou Yuan, dan boom, akhirnya bangkitlah ke-8 prinsip milik Zhou Yuan. Dan Zhou Yuan hanya bisa terduduk dengan lemas dan berkata, 8 prinsipku akhirnya sudah terbangun. Dan inilah akhir dari cerita part 2 manhwa ini. Jika kalian suka ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya.